hari ini berkesempatan untuk bertemu ini dengan Pak Andre. Ya, beliau ini kebetulan sudah ya sahabat lama juga. Beliau ini sangat concern dengan kehidupan masyarakat. Nah, ini Pak Andre. Siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik kabarnya baik. Iya. Nah, ini udah lama juga nih corona nih, udah sejak berapa bulan ya, Pak ya? Iya. Ada 9 bulanan ya? Ada 9 bulan. Jadi selama 9 bulan Bapak, kegiatan Bapak gimana, Pak? Ya, kalau 9 bulan ini kebetulan kalau kegiatan secara formalnya nggak banyak. Iya. Karena tentunya kan ada untuk social distancing dan segala macam. Tapi saya selama 9 bulan ini memberikan pelatihan sebenarnya. Oh iya. Jadi kita memberikan pelatihan mengenai meditasi. Jadi ini kita selalu lakukan rutin setiap minggu. Nah itu tempatnya bisa pindah-pindah. Oh gitu. Nah, oh iya. Sebenarnya tujuannya itu cuman nggak banyak. Tujuannya cuman bagaimana kita merilekskan pikiran kita. Jadi supaya kita ketika menghadapi masalah sekarang, tentunya kan masalah ini kan sangat banyak dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Iya, Pak. Nah, bagaimana kita membuat diri kita ini siap secara utuh untuk menghadapi fenomena apa yang terjadi saat ini. Ya, mungkin itu yang kita latih sama teman-teman, ngebangkitkan spirit. Oh iya. Nah, kalau nyambung masalah itu, Pak, kan ini berkaitan dengan Corona, Pak ya, COVID-19 ini ya. Menurut Bapak nih, kalau COVID-19 ini bagi kita semua nih, Pak ya, ini sesuatu yang menurut Bapak bagi kita nih harus kita sikapi bagaimana, Pak ya? Ya, tentunya kan semua kejadian di dunia ini kan nggak ada yang terduga. Iya. Jadi tentunya kita harus bisa menyikapinya dengan arif ya, dengan bijaksana kita harus menyikapinya. Nah, tapi jangan kita menjadikan korban yang hancur gara-gara ada COVID-19. Tapi tentunya bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk lebih kuat menghadapi ini. Nah, di sini kan yang paling penting adalah banyak orang ketika menghadapi ini nggak siap dia. Nomor satu nggak siapnya karena mungkin harus banyak diam di rumah. Yang kedua, apa yang mereka harus lakukan ketika menghadapi ini? Kan tentu dari segi ekonomi, dari segi segala macam, ini akan mengganggu sekali. Jadi yang minimal yang bisa kita lakukan adalah kita menyikapinya itu adalah bagaimana kita menenangkan diri kita. Sehingga ketika dalam kita tenang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau orang Jawa tuh spiritnya begini. Gimana tuh, Pak? Orang Jawa tuh selalu bilang nang, neng, ning, nung, gung. Kalau orang Jawa ya. Jadi orang Jawa tuh bilang nang itu kalau ketika ada begini nih kita harus gimana? Harus apa? Karena orang Jawa bilang kan selalu bilang ada kata nangendi. Mau kemana? Jadi dengan adanya seperti ini, kita ini harusnya mau kemana? Apa kita sikapinnya? Neng itu, memang kita harus bisa berdiam diri. Ketika kita berdiam diri, itulah hening. Banyak orang mengatakan berdiam diri, pada ngelamun yang nggak ada isinya. Nah, ketika ngelamun nggak ada isinya, nggak ada makna yang dia dapat dari masalah yang sekarang sedang terjadi. Itu hening. Nung itu ketika kita dalam hening yang ada isinya, mungkin kita berzikir, mungkin kita berdoa, mungkin kita melakukan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri pada Tuhan. Itu yang timbul apa? Kita berasa getarannya yang Maha Kuasa tadi, itu nungnya atau vibrasi. Itu dikatakan energi. Vibrasi itu akan membangkitkan kekuatan spirit. Spirit itu adalah jiwa. Nah, spirit itu ada dalam diri kita. Gitu. Nah, dalam diri kita ini spirit ada. Nah, bagaimana kita menggabungkan spirit dalam diri kita ini dengan kekuatan alam semesta? Jadi kita bukan berdiri sendiri, tapi kita berdiri nyawiji atau menyatu dengan kekuatan alam semesta. Nah, inilah yang mengatakan bahwa kita bukan korban dari badai, tapi kita adalah bagian yang bisa menyelesaikan badai itu sendiri. Terutama badai yang terjadi dalam diri kita, kehidupan kita. Nah, itu yang selalu kita berlatih bersama teman-teman
bagaimana untuk meningkatkan daya spirit atau daya juang supaya kita bisa menerima ini dengan penuh kearifan. Bahwa kita nggak mungkin melawan sunatullah atau takdir Tuhan, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyikapinya dengan cara yang positif. Salah satunya itu dengan meditasi itu, Pak ya? Salah satu dengan meditasi. Yang kedua, setelah kita selesai di meditasi, kita berdiskusi. Nah, kita berdiskusi dari apa yang kita lakukan tadi, menenangkan diri, menenangkan pikiran. Karena kan meditasi itu sebenarnya adalah merelaksasi tubuh. Tubuh yang rileks ini akan mendapatkan pikiran yang rileks juga. Pikiran yang rileks ini akan membuat emosi kita menjadi positif. Jadi kita menarik energi positif. Nah, ketika emosi kita positif, otomatis yang timbul adalah mentalitas kita. Kita bukan melihat kita bukan melihat ketakutan, tapi kita berusaha mencari peluang. Bagaimana caranya, harus bagaimana dan harus bagaimana. Nah, setelah itu baru itu energi muncul. Karena energi itu kan vibrasi, frekuensi dan vibrasi, frekuensi dari pikiran dan vibrasi dari yang ada dikatakan di cakra jantung itu tadi. Nah, vibrasi yang bergetar dengan baik itu akan mengarahkan kita kepada kreativitas. Yang kemarin kita udah mandek, yang kemarin kita udah nggak ngerti kita mau ngapain, sekarang ada ide-ide yang keluar. Oh iya, kenapa kita nggak mencoba ini? Oh iya, kenapa kita nggak lewat ini? Oh iya, kenapa Kak kita mulai dari sini? Nah, ini yang membuat semangat itu timbul. Karena kenapa kita nggak menghadapi dengan diri sendiri, tapi kita menghadapi dengan satu kelompok. Jadi kan dikatakan teamwork itu kan kalau kita bersama-sama menyikapi atau menghadapi masalah kan, together everyone achieve more. Jadi ketika kita bersama-sama, kita berdiskusi, kita bercerita, saling berkeluh kesah, artinya energi negatif kita udah keluar. Jadi kita membuat kita semakin nyaman. Nah, di situ biasanya kita ketemu ide-ide. Mulai dari mana, harus bagaimana, melangkahnya lewat mana. Ternyata kita nggak sulit sendiri. Ternyata teman-teman yang juga dikatakan kemarin mapan, sekarang juga ngalamin hal yang sama. Jadi kita menggabungkan semua potensi yang ada untuk bagaimana caranya menyikapi atau mencari jalan keluar dari corona ini. Sebenarnya sih itu. Nah, kalau corona itu sendiri kan, sebenarnya kalau terjadinya corona itu kan sendiri kan nggak mungkin kita bisa menyelesaikan corona ini gitu. Kita hanya bisa meminimalisir dari kita sendiri, kesadaran kita, teman-teman kita, dan segala macam. Itu yang membuat daya tahan kita atau strength point kita tuh lebih kuat. Saling menguatkan gitu, Pak ya, kalau kita berkelompok, Pak ya. Bener, saling menguatkan dan saling meyakinkan. Gitu. Artinya ini memang masalah dunia, tapi ini sebenarnya bukan akhir dari kehidupan kita. Betul. Tapi justru awal membangkitkan semangat kita untuk kita bisa punya gagasan, punya ide atau punya kerja yang jadi dengan dengan adanya kejadian corona ini mungkin kita bisa menemukan jati diri kita gitu, Pak ya. Kira-kira begitu, Pak ya. Betul. Nah, jati diri tadi menarik kalau Bapak bicara mengenai jati diri, kalau menurut saya sangat menarik ya. Karena tentu sekarang poin-poin jati diri kita sebagai bangsa ini sedang terkoyak-koyak gitu ya. Nah, kita harus kembali. Kita harus kembali ke semangat awal dari apa yang kita lakukan untuk bangsa ini. Semangat kebinekaan itu harus kita bangun. Pak, betul. Nah, ngomong-ngomong masalah kebinekaan nih, Pak. Selama ini kan kita sedikit banyak kita mengalami yang namanya hingar-bingar perbedaan di negara kita, Pak ya. Jadi semakin sepertinya orang semakin aware bahwa kita ini memang betul-betul hidup di negara yang majemuk. Nah, cuma mungkin ada beberapa kejadian di mana kemajemukan itu justru menjadi suatu yang saling berbeda. Padahal kan kita ada Bhinneka Tunggal Ika, Pak ya. Jadi walaupun berbeda kita tetap satu juga. Nah, Bapak nih mungkin ada pesan untuk generasi muda khususnya supaya bagaimana kita sebagai satu bangsa yang besar ini yang sebetulnya memiliki akar budaya yang sangat kuat, supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar. Bapak ada pesan nggak, Pak? Jadi gini,
kita harus lihat pembelajaran dari negara-negara Timur Tengah yang hancur. Oh iya. Mereka itu hancur kenapa? Kita lihat Suriah. Yeah. Sebenarnya Suriah itu hancur karena kenapa? Ada kepentingan dari luar. Yeah. Itu ada proxy war di dalamnya. Yeah. Itu ada kepentingan Amerika dan kepentingan Rusia yang bagaimana caranya menguasai ladang minyaknya. Suriah tadi. Nah, kebetulan Amerika dibela sama Arab Saudi, Rusia di backup sama Iran. Jadi mereka tuh sama-sama sebenarnya ingin merebutkan itu dengan dalih agama. Nah, dengan dalih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di bangsa kita yang majemuk ini, kita belajar juga dari sejarah bangsa kita juga. Artinya gini, terbentuknya bangsa kita ini dari mana? Kan awalnya itu kan dari Sumpah Pemuda ya. Menyatukan perbedaan dari sekian banyak kepentingan yang kita satukan, bahwa kita berikrar berbangsa satu, berbahasa satu, dan bernegara satu kan Indonesia. Kan kita udah berikrar di sana, artinya ini kita udah harus siap menerima perbedaan. Karena kenapa? Kita kembali lagi ke jati diri bangsa. Awalnya terbentuk dan berdirinya negara ini karena apa? Karena kita udah siap menerima perbedaan. Kalau dari kemarin kita nggak siap menerima perbedaan, tentu yang timbul adalah kita nggak mungkin jadi Indonesia yang sebesar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu generasi milenial ini harus ngerti ya, harus tahu bahwa memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan kemarin yang dilakukan oleh para pejuang itu nggak main-main loh. Semua dipertaruhkan. Kita ini tugasnya cuma tinggal meneruskan, merawat, dan membuat bangsa ini semakin bisa menjadi mercusuar dunia. Artinya apa? Sudahlah, kita sekarang kembali untuk masing-masing memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat bangsa ini, berikanlah. Orang Indonesia itu pinter-pinter kok, smart ke orang Indonesia tuh. Saya yakin kita nggak kalah dengan bangsa manapun. Tapi kita kembalilah mengakar kepada budaya yang ada di bumi Nusantara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun agama kita, bukan berarti itu akan membuat kita menjadi harus berbeda dan membuat kita tidak bisa untuk cair satu sama lainnya. Agama urusan kita kepada Tuhan. Sedangkan ketika kita bersosialisasi, ya kita sebagai anak bangsa yang mestinya kita tidak melihat sara, suku, ras, agama, kita nggak perlu lihat itu lagi. Yang kita lihat sekarang sebagai satu bangsa yang besar, kita membangun kebinekaan ini menjadi satu kekuatan. Nah, mungkin ada satu pesan yang saya lihat memang sistem pendidikan kita juga. Sistem pendidikan kita ini semua kebanyakan ini adalah kita mengajarkan semua ini dengan dogma, tapi tidak membuka cara berpikir. Artinya cara berpikir itu adalah kita harus berdiskusi, bukan mengatakan sesuatu hal yang tidak boleh dibantah, tapi harus diskusi dengan apa yang terjadi di saat ini. Apa sih? Apa yang dibutuhkan sih oleh bangsa kita ke depan? Nah, apa yang harus dilakukan sih sehingga bangsa kita yang kaya ini bukan hanya jadi tempat yang dinikmati oleh bangsa luar, tetapi kita harus bisa menjadi bangsa yang mandiri, yang kuat dan bermartabat. Mungkin itu. Pak Andre, terima kasih nih penjelasannya mengenai kebinekaan, mengenai jati diri juga. Nah, mengenai sikap kita bagaimana menghadapi kondisi masa pandemi corona ini. Ya, mudah-mudahan para pemirsa kita bisa saling memahami dan menyikapi apa yang Bapak sampaikan ini untuk kebaikan bangsa kita, Pak. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.